akan bersama nanti bersama Rasulullah di dalam surganya. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta terhadap sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Dan siapa cinta kepadaku, kata Rasul, dia akan masuk surga bersamaku. Bu, batang korma cinta sama Nabi aja masuk surga. Kok bisa Ustaz? Dulu waktu Rasulullah belum ada mimbar, beliau khutbah sering megang batang kurma. Ketika khutbah dia pegang batang kurma. Sahabat yang lain kesian ngelihat Rasul. Akhirnya musyawarah sahabat, bagaimana ini? Rasulullah setiap khutbah selalu megang batang kurma. Usulan sahabat semuanya bilang, bagaimana kalau kita bikinkan mimbar? Akhirnya Rasulullah dibikinkan mimbar. Setelah ada mimbar, Rasulullah khutbah nggak megang batang kurma lagi. Baru Rasulullah memberi salam di mimbar, ada suara nangis. Sahabat bingung, ini suara nangis orang yang gak ada. Siapa yang menangis? Ternyata yang menangis itu batang kurma. Wa atakal udu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon kurma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Ditanya batang kurma oleh Rasul, hai batang kurma, kenapa engkau menangis? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Karena aku cinta kepadamu, sayang kepadamu. Aku gembira dipegang oleh engkau. Ternyata sekarang ada mimbar, aku gak dipegang lagi. Aku nangis ya Rasul. Aku takut engkau tidak cinta lagi kepadaku. Padahal aku sayang dan cinta kepadamu ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Hai batang kurma, karena kau cinta kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku, dan buahmu akan dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang kurma cinta sama Nabi masuk surga. Ilokan kita. Arti ilokan apa kok? Gerah kali gelagapan. Ya. Haus kali. Iya dah kok. Haus kali, panitia mana tuh? Haus. Panitia mana tuh? Terus. Maka Rasulullah cinta kepada kita, cinta kepada umatnya, dibuktikan oleh Rasulullah. Nanti ketika Bu, Rasulullah saking sayangnya sama kita nih. Nabi saking sayangnya sama kita. Nabi saking sayangnya sama kita. Ketika Rasulullah mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan amanah, bahwasanya nyawamu yang mulia akan dicabut oleh Allah. Menurut kamu bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi, Allah bilang, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Terus jaminan umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu lain lagi. Allah bilang, wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu sebelum umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita kok. Nabi masih mikirin. Bahkan detik-detik beliau mau wafat, mau meninggal, yang keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, ummati, ummati, umatku, umatku. Nabi nyari-nyari kita kok. Nabi. Kalau kita kan main mau mati, lagi sekarang anak kita kumpulin, man.
Ye. Sini kumpul lo semuanya. Jangan yang mau udah gak kuat bawa penyakit ini. Nggak mau ngomong sama lo. Kalau gua udah kagak ada umur, itu rokok pinggir jalan jangan jual. Emang apa mah? Itu punya Cina. Nggak punya Cina mau digerebek gitu. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin bu, benar. Tapi Rasulullah mau wafat kita yang dicari luar biasa. Di dunia tuh sayangnya Nabi pak. Di akhirat dibuktiin lagi pak, nggak tanggung-tanggung. Ini ada cerita nih bu. Bu, cerita nih. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, kita doang nih yang tahu. Nanti bu diceritakan ketika datang hari akhir, datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati. Tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang, nongol. Allah yang nongol bu pada rebah semua bang. Kiamat, nggak ada yang berani bang. Seluruh pemimpin dunia ditantangin oleh Allah. Mana Jokowi? Jokowi dicari. Masih rebah lah kiamat. Nggak berani. Ahok mana Ahok? Dicari Ahok. Oh, masih nyungsep. Masih nyungsep lah. Besok sambil dedek dia Ahok. Mati alhamdulillah. Amin gitu Pak. Takut banget lo. Gara-gara dia rese tuh. Sipitnya aja bohong, bagaimana belum ya kemarin. Oh, semuanya pemimpin dunia nggak ada yang berani. Lalu Allah nyombong di situ. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong bu. Udah pantas banget. Emang kagak ada lagi? Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau Allah beranak, siapa bidannya? Bidan Pipin Ayu Palubin. Semuanya ditantangin, gak ada yang bangun, Allah nyombong. Nah, baru yang pertama dihidupkan oleh Allah malaikat bu. Seluruh malaikat dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah, hidup kembali. Maka dibentuklah panitia akhirat. Wow, ada panitianya bang. Diatur bagi tugas, siapa yang bagian konsumsinya, yang bagian midang pembuli siapa, yang bagian nyari dana siapa, yang bagian ngamplopin kiai siapa. Panitia bagi tugas semuanya. Lalu Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob, ente tugasnya siapin sorga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, duit banyak, harta banyak, tangannya pemurah, santun dengan anak yatim. Yang model begitu, siapin sorga Ridwan. Baik ya Rob, siap, dapat 6. Mantap. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia gak pernah sujud, rumah dekat musola gak pernah nginjak musola, sama pengajian rada gedek, sama ustad rada benci, duit banyak, harta banyak, pelit,
medit koret bit bulut gaskan mata tuling gol nonton. Orang kalau udah bol nonton udah parah kok. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Makan launya ikan, palanya dikerepuk semua. Kucing pada melongo kehabisan tulang. Apalagi ibu-ibu sekarang pakai presto. Tulang hancur di presto. Kucing pada kurus kehabisan tulang. Siang kok, jalan juga tulang. Pendek kata nih, manusia gak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente tugasnya berdua ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam, turun ke dunia, nyari kuburan Nabi. Alam udah hancur semua, gerata semua. Di tengah jalan Jibril sama Mikail bongkok. Nanti kau ngobrol. Kata malaikat Jibril, Mikail. Apa Bre? Dia mau boleh, aku baca S-nya. Lu tahu kuburan Nabi? Aku juga bingung. Lu gimana nyari kuburan? Lu nanya semua ini Jibril. Udah nggak nemu, udah hancur-hancuran. Yang mereka nyari kuburan yang di kampung rawa bebek itu. Terus bagaimana nih urusan kita? Kita sujudnya Allah minta petunjuk. Jibril dan Mikail sujud. Dengan izin Allah terbukalah kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah nanya, ayu yaumin hada ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat ini kiamat. Kiamat Jibril? Benar ini kiamat Jibril? Benar Muhammad, ini kiamat ini. Cius. Itu cius saya tambahin doang Bu. Baru cari di kitabnya ciusnya mana? Tambahan. Benar ini kiamat Jibril? Benar Muhammad. Di situ keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Nih Rasulullah, pertama kali dibangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, yang beliau cari kita semua umatnya. Alhamdulillah. Dan malaikat Jibril membantu kayaknya masih pada rebah semua Muhammad. Wah, nggak tahu urusannya. Terus bagaimana? Sekarang begini aja lo ikut banyaknya. Malaikat Jibril ke surga. Suruh siapa? Suruh Allah. Udah yang ngangkat emang. Jibril dan Mikail ngajak Rasulullah OTW ke surga. Nah, ini OTW. Masuk Rasulullah ke surga Bu. Sampai di dalam surga Rasulullah kayak orang agak betah. Mondar mandir bengong Rasulullah. Mukanya rada murung. Galau Rasulullah. Di dalam surga baper. Bengong kan yang punya surga gak enak banget yang begitu. Udah ditegur sama Allah, Muhammad. Apa ini ya Rob? Gak betah di surga. Betah ya Rob, betah banget. Kurang fasilitas. Cukup saya enak di sini. Tapi kenapa bengong begitu? Saya bengong kenapa ya Rob? Saya keingetan umat saya. Nasibnya bagaimana umat saya? Sehingga mau enak-enak di surga, senang-senang di surga. Tapi sementara umat saya belum ketahuan nasibnya. Izinkan saya ya Rob sekarang keluar dari surga. Mau ngapain kau Muhammad? Mau nengokin umat ya Rob? Nih pemimpin yang luar biasa. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada sekarang pemimpin begitu? Udah masuk ke DPR? Oh enggak, nemuin kita. Bener Bob? Belum jadi doang, kita jadi lain-lain. Datangin kita, tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata sama air, banjir semua. Suatu orang kalau naik manjat pinang yang paling yakin di bawah.
injak di bawah, asal lu naik atas. Tapi kalau udah di atas ingat dong, hadiah banyak, bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Kadang-kadang udah kita naikin sampai di atas habis hadiah juga garas dewe. Semua yang dimakan duit rakyat habis korupsi, bu, sampai panji-panji aja perpus semua dimakan. Makanya kita rakyat daripada susah semua, bener bu? Nah, Indonesia kan negara kaya Indonesia. Negara kaya apa aja ada di Indonesia. Arab kalah Arab sama Indonesia. Lah di Arab beda sama di Indonesia. Di Indonesia tungkat ditanam jadi puhunan. Lah coba kalau di Arab puhunan ditanam jadi tungkat. Mati kepanasan. Itu singkong. Lah singkong kan ditanam tongkat ditanam. Lu gurunya beon. Bener bu? Ini Indonesia negara kaya dan besar, 17.000 pulau bu, 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Lu kalau itu nambah 2 jadi banyak. Negara kaya luar biasa, lautnya kaya, bener bu. Ikan kita itu bang paling banyak. Lautan kita paling luas, pasir laut kita bisa ngurung Singapura. Kaya negara kita. Ikan kita banyak, makanya Taiwan, Cina, Jepang langganan nyolongin ikan kita di laut. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik, dia turun kapal ke laut, disedot ikan dari bawah, masuk ke dalam kapal, keluar tuh ikan udah di ikan udah di kaleng tadinya. Ikan udah di dalam kaleng, dia sedot jadi sarbet tuh kuat. Tuh hebat tuh. Bu, namanya kapal pabrik, ikan disedot ke kapal, keluar udah di kaleng tuh ikan. Kalau kita begini masih ngaco leger, kalah sama Cina Jepang. Hebat luar biasa Indonesia, negara kaya, kita rakyatnya kenapa susah? Karena salah urus. Pada sekarang kita bu, Indonesia, tiba gara-gara si Ahok keluar, bener bu? Kalau bukan gara-gara dia nggak mungkin begini. Ini yang nggak mungkin kita bikin aksi bela Islam. Ini nggak 1, 2, 3 sampai 5 kita kumpul turun ke jalan. 1. Pengadilan harus jelas, biar ada keadilannya. Udah jelas sebagai penista, udah terdakwa, masa ngikut pilkada, nggak di penjara, bener bu? Kasus penistaan pak udah banyak di negeri kita dari zaman dulu, dari zaman Pak Harto udah ada penistaan agama. Siapa itu? Ada Arswendo Atmawiloto. Zamannya Pak Harto, dia menghina Rasulullah. Rasulullah adalah pemimpin urutan yang ke-11. Dihina, masuk penjara, menistakan agama. Zaman Pak Harto, zaman Pak SBY muncul lagi Ahmad Musodik yang ngaku nabi dari Bogor. Nabi dari Bogor. Dapat wahyu ngakunya di Gunung Sindur. Ditangkap sama polisi, diwawancarain sama wartawan. Di depan ada minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Nabi stres. Untung Pocari Sweat, coba larutan penyegarnya pakai 3. Loh, Nabi Sariawan. Panas dalam, bol pecah-pecah. Ahmad Musodik langsung dipenjara. Kenapa? Menistakan agama. Yusman Roy dari Jawa Timur, dia bilang sholat boleh pakai 2 bahasa. Dalam sholat diterjemahin Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji seluruh sekalian alam. Nah, diterjemahin lama sembahyang begitu. Raweh kelar subuh. Menistakan agama, di penjara. Ada lagi muncul Lia Edan, ngaku Jibril. Tuh Lia Aminuddin, garis doyong Lia Edan. Tangkap penjara, ngaku Jibril. Hebat bener polisi. Jibril ditangkap. Polisi zaman dulu hebat, Jibril ditangkap. Sekarang Ahok agak ditangkap. Jibril penjara. Hebat bener, besok lama-lama Israel ketangkep. Nah, kalau Israel ketangkap, semua TV masih nayangin berita itu. Breaking news hari ini, pemirsa di mana saja berada, berhubung malaikat Israel, si pencabut nyawa telah dipenjarakan oleh Pak polisi. Untuk pencabutan nyawa hari ini dan selanjutnya ditunda. Ya. Aduh, yang enak nenek asik kagak mati-mati gua. Kacau nih bu. Ini sekarang begitu Indonesia negeri kita kacau gara-gara tebang 1 orang doang, bener bu? Malah sekarang dibalikin nih kak, mereka dibelain, ulama dicari kesalahannya, bener bu?
ulama dilecehkan, ulama dicari-cari kesalahannya. Habib Rizik habis bu, dicari-cari, diperiksa, ditangkap, diperiksa, benar? Iya, dengan dalil, Habib Rizik menistakan lambang negara, menghina lambang negara, menghina Pancasila. Yang menghina Pancasila bukan Habib Rizik, Zaskia Gotik. Tuh dia yang menghina. Habib Rizik mah bu ada tesisnya jelas, karya ilmiahnya ada. Lah ini Zaskia Gotik, sila kelima adalah bebek nungging. Kagak ditangkap dijadiin duta Pancasila, bener bu? Ada apa di negeri kita? Ulama dilecehin, ulama dicari-cari kesalahannya. Orang macam-macam pak, didata semuanya kiai-kiai. Ada wacana mau dibikin sertifikasi. Ulama, ustadz, kiai, mubalik, penceramah, dai dibikinin sertifikat. Yang punya sertifikat boleh ceramah. Yang kagak punya nggak boleh. Nggak boleh khotib, nggak boleh jadi khotbah dia di masjid, nggak boleh. Nggak ada sertifikatnya. Nah kalau cuma satu orang nggak usah jadi sertifikasi. Yang lain kagak. Akhirnya sembahyang Jumat. Yang punya sertifikat, ustadznya agak ada sakit, agak ada yang khotbah. Akhirnya pengurus masjid berdiri, baiklah para jamaah, berhubung ustadz kita yang sertifikasi lagi sakit, kagak bisa khotbah hari ini, ya udah sembahyang Jumat pindah kampung sebelah. Kacau. Ini makanya pak luar biasa nih, negeri kita Indonesia negara kaya, kita rakyatnya susah, benar bu? Ini banyak pemimpin-pemimpin yang zalim yang diturunkan, ngeri kita. Rakyat kecil dikasih raskin, bu kalau raskin kok ayam aja godek dikasih raskin. Orang kaya ikut makan raskin kan udah pantas bang. Orang kaya mah berasa beda dong, raskai. Kayak kacau nih, ayo nih Rasulullah sayangnya cintanya luar biasa buat kita. Bu, baru keluar Rasulullah dari sorga, nah baru kita dihidupin. Seluruh manusia dibangkitkan kembali, dihidupkan oleh Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat, semuanya dibangkitkan kembali. Saat itu kita butuh pertolongan. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, istri gak kenal suami, masing-masing bawa diri, suami sebaliknya gak kenal istri. Saat itu kita lagi kesusahan, panas matahari sejengkal di atas kepala kita. Matahari sejengkal di kepala kita bu, panas udah pasti, kehausan udah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal di kepala kita. Mati di sono kita kumpul, panas semuanya. Udah kehausan pasti di sono. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit kagak ada jualan air di sono. Enggak ada isi ulang galon, enggak ada. Tapi disediain buat orang yang rajin sholawat cinta kepada Nabi, disediakan oleh Allah hauduka saufil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Disediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta kepada Nabi, yang sering datang ke majelis maulid, sering baca sholawat, yang model begitu diberikan minum telaga Kautsar. Apabila kita minum seteguk, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen selawat, biarin disana dia kecekek, dia rasain kausan. Naudzubillah min. Semuanya kita masing-masing bawa diri. Madu kita minta pertolongan ke Nabi Adam. Ya Adam, anta bal bashar. Wahai Adam, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami nih. Nabi Adam ngomong, ya cucu, boro-boro gue nolongin dulu. Gue juga lagi repot ini, lagi belangsak. Punya dosa di surga dulu, nggak boleh makan buah kulit gombat juga. Nabi Adam makan buah kulit, dosanya cuma satu kok. Nabi Adam makan buah kulit doang, diusir dari surga. Model kayak kita dosa banyak pengen masuk, kan gak banyak lain urusan. Nabi Adam dosanya atuh, diusir dari surga, makan buah kulit doang. Nyangkut di tenggorokan buah kulitnya, maka laki-laki ada jendolannya. Laki kita di leher ada jendolannya bu. Ntar pulang pegang leher laki kita. Tanya pelan-pelan, bang ini buah kulit ya. Tapi Ibu Hawa enggak, nyangkut di leher makan buah kulit, nyangkutnya langsung di dada. Alhamdulillah. Itu nyangkut di dada kok. Coba kalau nyangkut di dengkul ribet. Nanti anak mau dengkul dulu. Pokoknya ribet kalau nyangkut di dengkul. Alhamdulillah. Nyampe di dada terbelah dua buah kulitnya. Alhamdulillah kok syukur terbelah dua. Coba kalau satu aja di dada, wah kayak tumor.
nggak sanggup nolongin. Kata Nabi Adam, datang aja ke Nabi Nuh. Nabi Nuh bisa kali nolongin, dia orang Jawara, mana dia udah ngadep sana ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, ya mang liar. Aduh, nanaonan sila mang. Rupanya yang minta tolong orang Ciamis. Jangan mau gue ribet punya anak satu si kanan tuh gue rawatin kagak bisa sama enggak dia. Enggak jangan getek kagak mau dia mau klebu. Mau datang aja sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bisa kali nolongin. Datang kita ngadep sama Nabi Ibrahim. Gua bawa spanduk, bawa pamflet. Ngadep ada tulisannya, Om, telolet Om. Nabi Ibrahim bingung. Telolet apaan? Jangan minta tolong sama gua. Jangan kata Nabi Ibrahim. Jangan. Gua juga lagi ribet punya dosa seumur hidup. Bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali. Nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mau bohong sama nari jadi lalang. Kalau nangis kita nyengir mulu. Wow. Nabi Ibrahim jangan mau gua datang aja sama Nabi Isa. Nabi Isa bisa kali nolongin dia orang di dunia. Dianggap jadi Tuhan. Nggak ada sama Nabi Isa. Nabi Isa udah dadah aja jangan. Gua Nabi paling susah. Gua mah bapak kagak punya, bini kagak gablet. Makanya jomblo seumur hidup. Enggak ada yang sanggup nolongin. Satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul manggil kita, Nabi besar Muhammad manggil kita, ummati analah, ummati ta'ani, umatku sini saya. Nabi nyari kita, alhamdulillah. Oh, cuman yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat gak sembarangan orang bang, gak sembarangan umatnya, ada tandanya, ada mereknya lah. Nah, gak sembarangan tuh yang dipanggil sama Nabi. Mereknya apa Ustaz? Mereknya bukan gambar pala banteng. Bukan gambar pala banteng beda saja. Mau ada malampirnya tuh pala banteng. Bu, mereknya apa yang dipanggil Nabi nanti di akhirat, di hari kiamat? Rasul bilang, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti di hari kiamat yang aku panggil mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering kena air wudu. Sering wudu. Ini punya dari tadi rasa kuat ini. Lu ngomong gua ngomong, saingan gua. Diam gitu. Boleh ngomong tapi jangan bersuara. Bu, yang dipanggil nanti di hari kiamat adalah orang yang mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang kagak sembahyang? Ibu ya, biar kita dikasih kulit hitam bang, kalau rajin wudu muka kita bersinar, bercahaya di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Muka kita bersinar, bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam karena sering wudu. Maka Maulid malam ini sukses.